ilmunya tentu ilmu yang paling mulia karena Allah tidak sebanding dengan apapun. Kemudian di sini berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala membawakan perkataan dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'ani dawa'i syafi atau kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Ibnu Qayyim mengatakan inna ma'rifatallahi wa ma'rifata asma'ihi al-husna, sesungguhnya mengenal Allah dan mengenal nama-namanya yang terindah, wa sifatihil ulia, dan juga sifat-sifatnya yang tinggi, hiya ghayatu matalibil bariyah, dia adalah tujuan tuntutan-tuntutan makhluk. Dia merupakan puncak dari tuntutan-tuntutan makhluk. Ghayah ini tujuan tapi puncaknya gitu, puncak dari tuntutan-tuntutan makhluk. Semua makhluk punya tuntutan, semua makhluk punya keinginan, semua makhluk punya harapan, kecintaan. Maka puncaknya adalah mengenal Allah dengan seluruh nama dan sifatnya. Itu puncak dari pencarian kita semua. Kita mau nyari apa hidup? Kalau nggak kenal Allah nggak ada gunanya. Kita semuanya cari sesuatu dalam hidup ini, semua. Tapi pencarian itu ada yang bermanfaat, ada yang sia-sia. Semua pencarian itu sia-sia kalau bukan mencari sesuatu yang paling tinggi, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya afdalul ulumi wa a'laha, dan ini merupakan ilmu yang paling utama dan paling tinggi. Tidak ada ilmu yang lebih utama dan lebih tinggi daripada ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa asyrafuha wa asmaha, yang paling mulia dan paling tinggi juga. Asma tinggi, sama, makanya sama disebut sama karena dia tinggi, langit. Wa hiyal ghayah allati syammara ilaihal musyammirun, dan dia adalah puncak yang orang-orang yang bersungguh-sungguh akan bersungguh-sungguh kepadanya. Syammarad juga bisa bermakna menyingsingkan lengan baju dan kaki, menyingsingkan lengan baju dan celana kaki. Ya, maksudnya orang kalau sungguh-sungguh itu ya, serius nih mau kelahi, nah, serius mau kerja juga gitu. Jadi itu musyammirun namanya, orang yang menyingsingkan lengan untuk kesungguhan. Itulah puncaknya. Jadi kita bersungguh-sungguh untuk apa? Ada orang bersungguh-sungguh nyari duit, ada orang bersungguh-sungguh nyari kekuasaan, ada bersungguh-sungguh nyari pacar, nyari istri, ada bersungguh-sungguh nyari kedudukan, popularitas, macam-macam ya. Tapi tidak ada yang lebih tinggi daripada kesungguhan orang yang mencari Allah Subhanahu wa taala. Wa tanafasa fihal mutanafisun, dan bersaing padanya orang-orang yang berlomba, yang bersaing. Jadi nggak ada gunanya antum bersaing nyari perempuan, lebih baik bersaing mencari Allah taala, mencari tahu tentang Allah, ya, mengetahui Allah, mempelajari tentang Allah, ma'rifatullah, itu persaingan yang paling tinggi. Maka kalau antum persaingannya hanya persaingan mencari perempuan, mencari duit, itu masih persaingan rendahan, ya. Seperti kalau orang sekolah juga gitu kan, persaingannya hanya untuk bisa naik kelas 1, kelas 2 masih rendah. Ini persaingan naik kelas 12, beda dengan yang kelas 1 gitu. Jadi makin tinggi kelas persaingannya, makin tinggilah kemuliaan seseorang. Wajara ilaiha al-mutasabiqun, dan berjalan di atasnya orang-orang yang saling mendahului, saling berlomba. Wa ila nahwiha tamtaddu al-anaq, dan menuju kepadanya terjulur leher-leher. Jadi kalau orang mau lihat sesuatu itu menjulurkan leher. Nah, inilah yang paling tinggi. Seorang ingin menjulurkan lehernya, ingin tahu. Wa ilaiha tattajihu al-qulubu as-sahihatu bil ashwaqi, dan kepadanya mengarah hati-hati yang sehat dengan kerinduan. Ya, kalau kita belum ada rindu untuk mengenal Allah, memang hati kita belum sehat, sakit.
Kalau nggak sehat pasti sakit. Walaupun sakitnya mungkin tidak terasa ya, deritanya tidak terasa perihnya, tapi sakitnya ini sakit hakiki. Kalau orang sakit hanya sakit di kulit itu masih ringan. Sakit kalau udah masuk ke daging lebih berat. Kalau masuk ke saraf lebih berat lagi, ke tulang berat, langsung masuk ke hati itu paling berat ya. Penyakit paling berat itu kalau sudah merasuk ke jantung. Itu penyakit yang sulit penyembuhannya. Jazakallahu khair. Boleh diminum ya. Nggak pernah dipersilahkan. Tapi udah tahu ya, udah tahu. Kemudian ilaiha tattajihul qulubu sahihah bil ashwaqi wa biha yatahaqqaqu lil 'abdi tibul hayati atau tayyibul hayati, dan dengannya terrealisasi bagi hamba keindahan hidup, kebaikan hidup. Ya, kata Allah janjinya apa? Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal soleh, laki atau perempuan, dan dia punya iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang indah. Jadi hidup indah itu milik siapa? Milik orang yang punya iman dan beramal soleh. Siapa yang bisa beriman dan beramal soleh? Orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin kenal Allah, makin kuat iman. Makin kuat iman, makin bagus amal. Maka kehidupan yang indah makin apa? Makin terwujud, makin sempurna, tahakkuk ya, makin sempurna. Apa itu kehidupan yang indah? Kehidupan indah itu as-sa'adah, bahagia. Kehidupan yang indah itu kebahagiaan. Kebahagiaan itu di hati, di batin, di jantung hati, di ruh. Kehidupan hakiki itu ada pada ruh. Ya, kalau orang ruhnya sakit, walaupun badan segar bugar, itu tidak akan terasa nikmat hidup. Tidak ada indahnya hidup kalau batinnya itu sakit. Maka paling penting itu kesehatan batin, kesehatan ruh, kesehatan hati. Jadi tayyibul hayah atau tibul hayah itu adalah apa? Kebahagiaan. Dan apa itu kebahagiaan? Bahagia itu itmi'nanul qalbi wansyirahus sadri. Tenangnya hati dan lapangnya dada. Itulah kebahagiaan. Terus bagaimana itu hakikat hidup yang indah itu? Sebagian ulama mengatakan hidup yang indah itu adalah hidup yang penuh iman dan amal soleh. Jadi muter-muter ke situ lagi. Bagaimana biar kita bisa hidup bahagia? Caranya beriman dan beramal soleh. Terus kalau sudah beriman beramal soleh, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Terus apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan itu adalah hidup yang penuh dengan iman dan amal soleh. Jadi muter-muter ke situ terus. Memang hidup paling indah itu beriman dan beramal soleh. Beriman itu artinya menikmati ma'rifatullah. Kalau Anda sudah kenal Allah, Anda akan menikmati indahnya berzikir, mengingat Allah. Anda akan menikmati indahnya bersyukur atas karunia Allah. Anda akan menikmati indahnya beribadah, sujud, tahajud, munajat, khalwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa digantikan dengan kenikmatan apapun dari dunia. Itu kalau orang sudah merasakan apa? Indahnya kehidupan. Indahnya kehidupan ini nggak bisa digambarkan. Ya, sebagaimana cinta nggak bisa dilukis. Maka indahnya kehidupan itu tertanam di dalam jiwa, di dalam hati. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata juga. Kata-kata bisa bilang saya bahagia, tapi tetap orang nggak paham. Mana buktinya, gimana bentuknya, nggak terlihat. Tapi bisa dirasakan. Dirasakan oleh orang-orang yang ahli ma'rifat, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fa inna hayatal insan, sesungguhnya kehidupan manusia. Afwan, dari sini nih perkataan Ibnu Qayyim, yang tadi perkataan Abdul Razzaq masih ya, saya Abdul Razzaq hafizahullah. Di sini mulai perkataan Ibnu Qayyim. Fa inna hayatal insan, sesungguhnya kehidupan manusia, bihayati qalbihi, adalah dengan kehidupan hatinya dan ruhnya, wa ruhihi. Manusia hidup itu manusia yang hatinya dan ruhnya hidup.
Kalau badannya hidup tapi ruhnya mati, nggak ada gunanya. Dan itu kebanyakan orang, di antaranya orang kafir, dan orang kafir itu banyak. Ada orang yang mengaku Islam padahal hakikatnya kafir, itu juga tidak sedikit. Kalau yang ngaku kafir banyak, lebih banyak daripada yang ngaku Muslim. Yang ngaku Muslim juga belum tentu Islam betulan, masih ada nifak di dalam hati, masih ada syirik, maka mereka hakikatnya juga masih kafir. Nah, yang begitu mereka hanya hidup badannya tapi hatinya mati. Ya, hati mereka sudah mati. Hati mereka keras, lebih keras daripada batu. Kemudian wala hayata liqalbihi, dan tidak ada kehidupan bagi hatinya illa bima'rifati fatirihi, kecuali dengan mengenal penciptanya. Hidupnya hati dengan apa? Mengenal pencipta. Hidupnya badan dengan apa? Dengan air minum, dengan makanan, dengan oksigen. Itu hidupnya badan. Tapi hidupnya hati bukan minuman, bukan makanan, bukan udara. Tapi hidupnya hati dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, illa bima'rifati fatirihi, mengenal penciptanya yaitu Allah. Kemudian tidak hanya mengenal, berikutnya mahabbatihi, mencintainya. Dan ini sejalan, tak kenal maka tak cinta. Kalau kita nggak kenal Allah, bagaimana bisa mencintai Allah? Kalau orang bilang saya cinta Allah, gampang orang bilang. Tapi pengakuan itu tidak ada gunanya ketika tidak bisa dibuktikan. Mana buktinya? Harus ada bukti. Kemudian wa ibadatihi. Nah, berikutnya kalau memang hati ingin hidup, beribadah kepada penciptanya. Mengenal penciptanya, mencintainya, beribadah kepadanya. Dan orang itu kalau ibadahnya udah didasari cinta, nggak ada terpaksa. Sama seperti orang yang mengejar cinta seorang gadis jelita. Itu susah payah dalam penderitaan mengejar si gadis cantik jelita itu, tidak terasa sebagai penderitaan. Ya, kenapa? Karena sudah cinta. Nah, apakah kita sudah sampai setingkat itu dalam beribadah kepada Allah? Mestinya Allah lebih kita cintai daripada gadis yang paling cantik di dunia ini. Bahkan kalau ada yang lebih cantik dari bidadari surga, kalau kita tahu, kita nggak tahu. Yang jelas Allah harus lebih kita cintai daripada dunia seisinya. Tapi kenyataan itu jauh. Rata-rata kita belum bisa itu, karena kita belum begitu kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa? Penting kita belajar tentang Allah, mengenal Allah. Kemudian wa ibadatihi wahdah, beribadah kepadanya semata, wal inabati ilaihi, dan inabah kepadanya. Inabah juga bermakna ibadah. Inabah itu adalah kembali kepada Allah, rujuk kepada Allah, taubat kepada Allah, disertai dengan ketundukan dan kepatuhan sepenuhnya kepada Allah. Tidak ada keinginan untuk menyimpang dari Allah, dari aturan Allah sama sekali. Itulah inabah. Jadi betul-betul patuh sepenuhnya kepada Allah, itulah inabah. Jadi orang kalau sudah begitu hidupnya itu indah sekali, nikmat sekali, ya. Itu pun saya cuma kira-kira, masih belum merasakan juga. Cuma kadang-kadang ada perasaan itu, tapi masih kadang-kadang ini. Jadi terasa betul kapan hidup paling indah, saat kita taat kepada Allah. Kapan kita kurang taat, itu keindahan hidup menjadi berkurang, menjadi keruh. Seperti kaca udah mulai ada kotoran gitu, jadi keruh, harus kita hapus lagi. Harus kita inabah lagi, taubat lagi, kembali ke Allah. Kalau kita mau kembali, segera kembali, insya Allah akan indah lagi itu hidup. Tapi kalau kita lambat, kita lebih memilih dunia, maka semakin keruh. Dan kalau keruh, sangat keruh sampai nggak ada kaca lagi, nggak bisa untuk bercermin lagi, nggak bisa melihat diri lagi, sampai akhirnya berubah penglihatan, yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Naudzubillah min dzalik. Maka yang seperti itu akhirnya terhalang dari taubat. Hati-hati, jangan sampai dosa-dosa kita terlalu banyak sehingga kita tidak ada keinginan untuk bertaubat lagi. Naudzubillah min dzalik. Itu siksaan yang paling berat dalam hidup sebenarnya. Kerugian terbesar dalam hidup ketika nggak ada keinginan untuk bertobat. Ingin bertobat juga kalau ditunda-tunda sampai akhirnya terlambat, itu juga kerugian besar. Maka segeralah bertobat, membersihkan diri agar indah lagi kehidupan. Kemudian
Wattumaninah bidzikrihi, tenang dengan mengingatnya. Jadi orang yang sudah tenang mengingat Allah itu nggak pernah galau hidupnya. Kapan kita masih galau, gelisah, gundah gulana, gegap gempita, gempa guncang? Itu hidup yang tidak tenang intinya. Itu karena kita belum tenang dengan mengingat Allah Ta'ala. Walaupun dibacakan ayat di hadapan mukanya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan ingat Allah hati akan menjadi tenang. Ngomong apa kamu gitu, nggak percaya. Itu bahaya kalau sudah begitu. Ayat itu betul, dan itu sudah dirasakan oleh ribuan orang sebelum kita, dirasakan oleh para anbiya, dirasakan oleh umat-umatnya para nabi. Mengingat Allah itu tenang. Tapi kita rata-rata masih belum meyakini hal itu, sehingga dzikir ya dzikir tapi tenang gak datang-datang. Karena kadang-kadang dzikirnya lisannya menyebut Allah, hatinya masih menyebut dunia. Lisannya mengingat Allah, hatinya mengingat yang lain. Maka tidak akan pernah tenang kalau begitu. Kalau mau tenang ya betul-betul dzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh rasa cinta, dengan penuh rasa pengagungan, dengan penuh harapan hanya kepada Allah, tidak bersandar kepada yang lain. Wal unsu bi qurbihi, dan merasa akrab dengan dekat kepada Allah. Jadi kedekatan dengan Allah lebih menyejukkan, menenteramkan hatinya daripada dekat dengan orang kaya, daripada dekat dengan pemimpin, daripada dekat dengan jenderal, daripada dekat dengan menteri, dekat dengan presiden, dekat dengan orang-orang hebat yang berpengaruh, yang bisa memberi macam-macam dari dunia. Tidak membuat tenang itu. Yang lebih membuat tenang ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah ketenangan hakiki. Orang yang begitu mau ditempatkan di mana saja tetap tenang. Mau ditaruh di comberan tetap mulia, mau ditaruh di tempat tinggi juga makin mulia. Di mana saja berada dia tetap tenang, dia tetap mulia, dia tetap berakhlak mulia, dia mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa man faqada hadhil haya, siapa yang kehilangan kehidupan seperti ini, faqadal khaira kullah, maka dia kehilangan kebaikan semuanya. Kehidupan ini itu kehidupan gimana? Kehidupan indah karena mengenal Allah, kehidupan yang dipenuhi dengan dzikir, syukur dan ibadah, kehidupan yang dipenuhi dengan ma'rifah dan mahabbah, kehidupan yang penuh dengan inabah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan yang penuh begitu, itulah kehidupan hakiki, itulah kehidupan hati, dan kehidupan yang lain tidak ada gunanya. Maka orang yang gak punya kehidupan seperti ini, dia kehilangan segala kebaikan. Walau ta'awwadu anha bima ta'awwadu minad dunya, seandainya diganti darinya dengan apa yang bisa menggantikan dari dunia, tidak bisa. Gak ada kebaikan yang dia dapat. Digantikan dunia seisinya gak ada gunanya. Bal bahkan laisatid dunya bi ajma'iha 'iwadun an hadhil hayati, bahkan dunia semuanya seisinya bukanlah pengganti dari kehidupan ini. Nggak mau diganti dengan kehidupan, dengan dunia seisinya. Gimana keakrabannya dengan Allah mau diganti dengan dunia seisinya? Nggak bisa, apalagi cuma secuil dari dunia. Hanya gara-gara dikasih 1 miliar atau 1 triliun gitu, sudah langsung meninggalkan ibadah. Tidak bisa. Itu orang bodoh itu. Sebodoh-bodohnya manusia. Bagaimana bisa Allah ditinggalkan hanya untuk sebagian kecil dari makhluk Allah yang hina, dunia. Dan itu sudah banyak menipu manusia. Rata-rata manusia lebih memilih sepeser dunia, secuil dunia, daripada berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lebih memilih berduaan dengan wanita yang menggoda daripada berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan wanita ini istri yang sah, istri solehah, tetap dengan Allah lebih indah. Itu bagi orang yang sudah kenal Allah, yang sudah jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi wanita yang haram, wanita yang solehah, wanita istrinya yang solehah, yang kata Rasul itu khairu mata'id dunia, sebaik-baik perhiasan dunia, itu saja ditinggalkan demi berduaan dengan Allah. Artinya lebih memilih berduaan dengan Allah.
kehidupan yang terindahnya dirasakan ketika dia mengingat Allah, ketika dia bersyukur kepada Allah, beribadah kepada Allah. Syahdunya dalam sholatnya nggak sebanding dengan kesyahduan ketika bercengkrama dengan istri yang paling solehah sekalipun. Nah, ini yang dirasakan oleh ahli ma'rifat. Kemudian famin kulli syai'in yafutu iwadun, segala sesuatu yang terluput itu ada gantinya. Wa idza fatahullahu lam yu'awwid anhu syai'un albattah. Tapi kalau Allah yang terluput, tidak ada sesuatu pun yang bisa menggantikannya sama sekali. Apa penggantinya Allah coba? Orang kehilangan Allah mau nyari apa gitu? Semua hina, selain Allah itu semuanya hina. Semua makhluk yang tidak berdaya, semuanya itu pengemis. Semua kita itu fakir ilallah ta'ala, fakir semuanya. Kita semuanya mengemis cinta dari Allah ta'ala. Kita butuh segalanya dari Allah. Ya. Sifat kita yang paling baku adalah al-fakir ilallah, sangat butuh, sangat fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nggak berdaya, kita nggak punya apa-apa. Gadis cantik yang kamu anggap sebagai aku tidak bisa hidup tanpamu, itu nggak berdaya. Dia nggak punya apa-apa. Boro-boro punya kebahagiaan buat kamu, untuk kebahagiaan dirinya sendiri itu nggak ada. Dia juga butuh bahagia itu dengan pertolongan Allah gitu. Makanya orang-orang musyrik yang mereka beribadah kepada wali-wali yang soleh, menyembah wali yang soleh untuk mengantarkan ibadahnya kepada Allah, itu salah besar. Kenapa? Karena orang-orang soleh itu juga butuh kepada Allah. Kok kalian malah butuh kepada makhluk? Kenapa enggak kepada Allah? Nah, itulah kejahilan. Orang musyrik itu paling jahil, enggak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang paling baik kepadanya malah dia beribadah kepada yang lain. Allah yang paling berkuasa, yang telah menentukan segala kehidupannya, malah dia tunduk kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang paling tidak kenal Allah azza wa jalla. Nah, والأجر من هذه أكثر الناس كيف ينقضي الزمن وينفد العمر والقلب مهجوب وشم لهذا رائحة وخرج من الدنيا كما دخل إليها وما ذاق أطيب ما فيها بل عاش فيها عاش البهائم وانتقل منها انتقال المفارس فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعانه حسرة واسفة فيخرج من الحياة وما ذاق أطيب ما فيها فيراهن الدنيا وهو من أحسن ملذها فإن لذة التامة والفرح والسرور والطيب العشق والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه فأنكر العيش قلب مشتت وفؤاد ممزق ليس له قصد صليب يؤويه ولا مسام واهب يتجه فيه تشعبت به الطرق وتكاثرت أمامه السبل وفي كل طريق كبوة وفي كل سبيل أثر حيران يهيم في الأرض لا يهتدي سبيلا ولو تنقل في هذه الدروب ما تنقل لن يحصل بقلبه قرارا ولا يسلم ولا يطمئن ولا تكر عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربه وسيده ومولاه الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع ولا غنى له عنه طرفة عين والأمر كما قيل ننكر فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كمنزل في الأرض يملكه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. Qala hafidhahullah ta'ala wal ajabu min hali aktsarin nas, dan yang ajaib dari keadaan kebanyakan manusia, kaifa yang qadi az-zamanu, bagaimana berlalu zaman,
wa yanfadul umur, dan habis umur. Wal qalbu mahjubun, sementara hatinya tertutup, hatinya terhalang. Jadi sudah berlalu zaman, umur sampai habis, sudah mati, hampir mati. Sementara hati apa? Tertutup, terhalang. Masyamma lihada raihatan, dia tidak mencium untuk ini satu aroma pun. Lihada, apa ini hada? Tidak mencium aroma ma'rifatullah, tidak mencium indahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kharaja minad dunya, dan dia keluar dari dunia, mati, masuk ke kampung akhirat. Kama dakhala ilaiha, sebagaimana ketika masuk sama-sama kosong, tidak ada hasil. Wa madaqat yaba ma fiha, dan tidak mencicipi yang paling manis, yang paling lezat, paling nikmat, paling indah yang ada di dunia itu. Kebanyakan manusia begitu, meninggal dunia belum mencicipi yang paling nikmat dari dunia. Bal 'asha fiha 'aishal bahaim, bahkan dia hidup di dunia dengan kehidupan binatang. Penampilannya aja, sosoknya aja manusia, berjalan dengan 2 kaki, tapi jiwanya 4 kakinya atau lebih, atau enggak berkaki seperti ular. Macam-macam jiwa manusia, ada yang seperti ular, ada yang seperti tikus, ada yang seperti monyet, macam-macam. Jiwa-jiwa binatang banyak. Sosoknya manusia, penampakannya, penampilannya manusia, tapi jiwanya bukan manusia, binatang. Wantaqala minha, kemudian dia berpindah dari dunia, intiqalal mafalis, dengan perpindahan orang-orang yang bangkrut, rugi, habis-habisan, habis umur, habis semua apa yang dia punya dari dunia, tapi tidak ada hasil apapun. Itulah mafalis, orang muflis, orang bangkrut itu ya. Dia jualan, dia punya modal barang, harta, macam-macam, modal waktu juga, tenaga juga, pikiran juga, semua modal habis dan gak ada hasil. Itulah muflis, itulah orang bangkrut. Fakanat hayatuhu ajzan, maka hidupnya lemah. Wa mautuhu kamadan, kematiannya, kamad ini apa? Racun. Cari di kamus. Kematiannya ini adalah ya, semacam racun. Kemudian wa ma'aduhu hasratan, kemudian kebangkitannya sesuatu yang disayangkan gitu. Asaf, ma'al asaf, sangat disayangkan. Ma'al asafi syadid, ya, sangat disayangkan banget. Jadi hidupnya begitu, sayang sekali. Udah mati belum mencicipi yang terindah dari dunia. Fayakhruju minal hayat, dan ini perkataan dari Ibnul Qayyim ya, dalam kitab beliau Thariqul Hijratain. Antum kalau mau menikmati hidup juga silakan baca kitab-kitabnya Ibnul Qayyim, masya Allah, lezat ya. Lebih lezat daripada menu masakan siapapun. Karena masakan hanya lezat di lidah, hanya puas di perut, tapi sakit di kantong ya, sebagian. Kemudian apa? Adapun nikmatnya menikmati kitab-kitab ulama seperti Ibnul Qayyim ini, masya Allah, masuk ke hati, masuk ke jiwa, ruh kita yang hidup. Silakan baca kitab-kitab, termasuk kita baca kitab ini. Mudah-mudahan antum ruhnya makin hidup, ya, sehat walafiat. Badan sakit tidak masalah, karena sakitnya badan mengurangi dosa-dosa. Tapi kalau sakitnya ruh, binasa. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian fayakhruju minal hayati wa madaqa adyaba ma fiha, dia keluar dari dunia, dari kehidupan dunia, dan dia tidak mencicipi yang paling indah dari dunia, apa yang ada di dunia.
Wa yughadiru dunya, dia meninggalkan dunia, wa huwa mahrumun min ahsani malladhiha, dan dia terharamkan dari yang paling bagus dari kelezatannya. Fa innal ladzata at-tamata, sesungguhnya kelezatan yang sempurna, wal faraha was surura, dan kesenangan serta kegembiraan, kesenangan, wa tibal aishi, dan bagusnya kehidupan, wan na'ima, dan kenikmatan, innama huwa fi ma'rifatillahi wa tauhidihi, itu hanyalah pada mengenal Allah dan mentauhidkannya. Itulah hakikat dari kelezatan dunia. Tidak ada yang lebih lezat daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal unsi bihi, dan juga dengan merasa akrab dengannya. Insi, manusia disebut insan, ins. Wa ma khalaqul jinna wal insa. Ins, manusia itu ins, dari kata anisa, artinya apa? Akrab, ramah. Bisa juga bermakna kasar. Kalau jin itu lembut, nggak kelihatan. Kalau ins kasar, terlihat gitu. Jadi manusia ini akrab, makhluk sosial. Nah, kita paling indah itu ketika berakrab-akrab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, beramah tamah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bercengkrama dengan Allah, bermunajat dengan Allah. Munajat itu berbisik mesra dengan Allah, berkhalwat, berduaan dengan Allah. Gak ada yang lebih indah dari itu. Itulah hakikat dari apa? Kelezatan yang sempurna dari dunia. Wal unsi bihi wasyauqi ila liqaihi, kemudian kerinduan untuk berjumpa dengannya. Jadi orang yang beramah tamah dengan Allah itu belum berjumpa dengan Allah, belum melihat Allah, baru seakan-akan melihat Allah, belum benar-benar melihat. Nanti yang benar melihat di akhirat, di surga. Jadi karena belum benar-benar melihat, tentu ada rasa rindu. Hanya bisa membayangkan, ya Allah, betapa indahnya bisa melihat Engkau. Rindunya luar biasa, ingin ketemu Allah luar biasa. Makanya kalau ada panggilan jihad, siap, Allahu Akbar, mati syahid. Cepat itu orang yang begitu, karena rindunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang rindunya ke dunia, ada panggilan jihad, pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak dengar. Karena apa? Karena ingin dunia, ingin menikmati dunia, belum rindu ke Allah, masih rindu ke dunia. Ya, jadi itulah perbedaan. Maka manusia-manusia yang masih rindunya ke dunia memang belum bisa merasakan indahnya rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa angkadu al-aish aishu qalbin musyattati, dan kehidupan yang paling berat, paling beban adalah kehidupan hati yang terpecah, hati yang terpecah-pecah. Wa fuadin mumazzakin, dan hati yang tersobek-sobek. Laisa lahu qasdun, dia tidak punya tujuan. Sahihun, yang benar. Ya beghihi, yang dia inginkan. Wala masarun wadihun, dan tidak punya jalan yang jelas. Yattajihu fihi, yang dia mengarah kepadanya. Tasya'abat bihi turuk, bercabang baginya jalan-jalan, bingung mau ke sana atau ke sana atau ke sana. Ini cantik, itu cantik, itu ini bagus, bingung. Tapi kalau orang udah cinta ke Allah, enggak bakal terpecah. Tidak ada yang sejajar dengan Allah sama sekali. Yang lain minggir, yang lain lewat, enggak ada guna. Hanya Allah yang dituju. Itulah orang-orang yang sudah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa takatsarat amamahu as-subulu, dan akan banyak di depannya jalan-jalan. Semuanya ke neraka. Kalau jalan menyimpang dari jalan Allah, tidak ada jalan kecuali ke neraka. Hanya siratul jannah, siratul mustaqim, jalan yang lurus saja.
yang mengantarkan ke surga. Selebihnya adalah subul. Fatafarraqa bikum an sabilillah, mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Sudah. Semua subul itu ada setan-setan yang menyeru kepadanya dan akan menjerumuskan ke dalam neraka. Wa fi kulli tariqin kabwah, di setiap jalan ada kesulitan. Wa fi kulli sabilin athrah, di setiap jalan ada ketergelinciran, ada penggelincir. Hayrana yahimu fil ardi wala yahtadi sabila, dia bingung, terombang-ambing di bumi, tidak mendapatkan petunjuk kepada jalan yang benar, jalan Allah Ta'ala, sabilullah. Walau tanaqqala fi hadi durubi, kalau dia berpindah-pindah di jalan-jalan ini, dia coba jalan ini ternyata enggak enak, jalan yang ini enggak enak juga, yang ini lagi dicoba, semua mau dicoba. Kalau belum ketemu jalan menuju Allah, belum akan pernah puas. Tidak akan pernah puas semua orang yang mengejar jalan-jalan dunia itu. Yang punya harta sudah banyak hartanya, pengen kekuasaan. Yang dapat kekuasaan pengen popularitas, pengen ini, pengen semua, nggak akan selesai. Bahkan yang punya harta satu gunung emas, pengen gunung yang lain, terus nggak akan pernah kenyang. Itulah pencarian terhadap dunia, tidak akan pernah mengenyangkan, tidak akan pernah memuaskan. Jadi silahkan pindah dari jalan satu ke jalan yang lainnya. Ma tanaqqala lan yahsul liqalbihi qararun. Jadi berpindah di jalan-jalan ini, apa yang dia berpindah, pokoknya semaunya dia mau berpindah, tidak akan dihasilkan bagi hatinya ketenangan, ketetapan. Hatinya tidak pernah mapan, hatinya tidak akan pernah tenang. Wala yaskunu wala yatmainnu, tidak tenang, tidak tenang. Ini semuanya tenang semua artinya. Wala tukirru ainuhu, matanya tidak sejuk. Ini ungkapan untuk kesejukan batin dengan ungkapan sejuknya mata. Hatta yatmainna ila ilahihi, sampai dia tenang menuju sesembahannya, wa rabbihi, dan Rabbnya, wa sayyidihi, tuannya, wa maulahu, dan pelindungnya. Alladzi laisa lahu min dunihi waliyun wala syafi'un, yang tidak ada baginya selain Allah pelindung, tidak pula pemberi syafaat. Wala ghinan lahu anhu, tidak ada kecukupan baginya selain Allah, tarfata ainin, sekejap mata pun. Wal amru kamakil, dan perkaranya seperti yang dikatakan, nakil fuadak haitsu syi'ta minal hawa, pindahkan hatimu kemanapun yang kamu mau dari keinginan. Mal hubbu illa lil habibil awwali, karena tidaklah cinta kecuali bagi kekasih yang pertama. Cinta hakiki itu kekasih yang pertama. Kam manzilin fil ardi ya'lafuhul fata, betapa banyak tempat di bumi yang terasa sudah akrab bagi seorang pemuda. Wahaninuhu abadan li awwali manzili, tapi kerinduannya selamanya hanya kepada rumah pertama. Itu maksudnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan pindahkan hatimu. Saya lebih mencintai harta, saya kekuasaan, saya ini, saya ini. Semuanya nggak ada apa-apanya, karena kekasih hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, فمن حرص على أن يكون همه واحدا وهو الله، فطريقه واحدا وهو بلوغ رضاه، نال غاية المنى وهزم جميع السعادة، إلا أنها لأكثر الخلق في نهي عن هذا المرام، كما قال أهل السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أنجب ما فيها، قيل وما أنجب ما فيها، قال معرفة الله محبته، قال معرفة الله محبته والأنس بقلبه والشوق إلى لقائه. faman harasa ala an yakuna hammuhu wahidan wa huwa Allah, maka siapa yang berambisi atau berkeinginan kuat, ada hirs, ada semangat, ada ambisi untuk
memiliki atau untuk menjadi hamnya itu cita-citanya, keinginannya hanya satu, yaitu Allah. Wa tariquhu wahidan, jalannya juga cuma satu, yaitu siratal mustaqim, sabilullah. Wa bulughu ridahu, yaitu mencapai ridhonya. Nala ghayatal muna, dia meraih puncak dari keinginan. Wa haza majami'a sa'adah, dan dia pun menghasilkan kumpulan kebahagiaan, semua kebahagiaan. Illa anna hala aktsaril khalqi, hanya saja kondisi kebanyakan makhluk fi na'yin an hadal marami, berada di seberang dari tujuan ini. Jadi jauh gitu, na'yin itu jauh, berada di jauh dari tujuan ini. Kebanyakan makhluk begitu, mereka tidak tahu jalan yang indah ini. Mereka rata-rata menjauh, justru menjauh dari jalan yang terindah ini. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana perkataan sebagian salaf, masakin ahli dunia, orang-orang yang perlu dikasihani dari penduduk dunia, kharaju minha, atau ahli dunia juga bermakna pencinta dunia gitu. Orang-orang miskin dari pecinta dunia, mereka keluar dari dunia, wa madaku atyaba ma fiha, dan belum mencicipi yang paling indah dari dunia. Yang paling indah di dunia, bukan dari dunia. Dunia tetap enggak indah. Yang paling indah di dunia. Kila, dikatakan, wa ma atyabu ma fiha, apa itu yang paling indah yang ada di dunia? Qala, beliau berkata, ma'rifatullahi wa mahabbatihi, mengenal Allah, mencintainya, wal unsu bi qurbihi, dan merasa akrab dengan dekat dengannya, wasyauqu ila liqaihi, dan rasa rindu untuk berjumpa dengannya. Itu yang paling indah dari apa yang ada di dunia. Itu yang paling indah. Jadi sayang sekali banyak orang udah keluar dari dunia belum mencicipi ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencicipi itu ya. Fahadi al-ma'rifah wal mahabbah, maka pengetahuan dan cinta ini, wal unsi, dan fahadi al-ma'rifatu wal mahabbatu wal unsu, dan ma'rifat serta cinta serta keakraban ini, hiya as-sabilu al-aminah, dialah jalan yang aman, lisairina, bagi orang-orang yang berjalan, wattariqur rabihah, dan dia jalan yang menguntungkan, lil musyammirina, bagi orang yang bersungguh-sungguh menyingsingkan lengan baju, fasairu ilallahi min tariqil asma'i was sifati, maka berjalan menuju Allah melalui jalan nama-nama dan sifat-sifatnya, sya'nuha ajabun, perkaranya ajaib, wa fathuhu ajabun, pembukanya juga ajaib, sahibuhu qad siqat lahu sa'adah, pelakunya sungguh telah didatangkan kepadanya atau digiring kepadanya kebahagiaan, wa mustalkin ala firashihi, padahal dia sedang terlentang di atas ranjangnya, wairi ta'abin, tanpa capek ya, tanpa berlari, tanpa berjalan, bahkan tanpa berdiri, bahkan dia terlentang santai, dia terlentang tapi kebahagiaan digiring kepadanya gitu. Indah sekali kehidupan begitu, kebahagiaan yang datang, bukan mencari lagi. Gak usah mencari kebahagiaan, kalau kita sudah ketemu Allah, kebahagiaan akan datang kepada kita, gak usah dicari lagi. Tanpa capek, wala makdud ya, tanpa upaya, tanpa susah payah, wala musyattat, dan tanpa tercerai-berai, an watanihi, dari negerinya, yang gak usah merantau, gak usah jauh-jauh, wala musyarrad an sakanihi, dan tidak usah lari dari tempat tinggalnya, tidak usah pergi dari tempat tinggalnya.
Ini juga perkataan Ibnul Qayyim dalam kitab Thariqul Hijratain. Semua nukilan-nukilan dari Ibnul Qayyim. Kemudian fala yazalu mutaraqqiyan fi hadil ma'ali. Dia terus-menerus naik di dalam ketinggian ini. Madian fi hadi tariq, berlalu di jalan ini, berjalan terus ila an yablugha alir rutabi, sampai mencapai tingkatan yang paling tinggi, tingkatan yang tinggi, wa rafi'il manazili, dan kedudukan yang tinggi. Wasabilu, ini panjang masih ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.